selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya di video pembelajaran sosiologi pada hari ini, di mana kita masih di video pembelajaran sosiologi kelas 12 di semester genap. Kita awali tentang materi hari ini dengan permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal yang disebabkan globalisasi. Adapun masalah-masalah ketimpangan sosial di masyarakat, kita fokus pada hari ini tentang faktor yang melatar belakangi ketimpangan sosial, kemudian upaya-upaya mengatasi ketimpangan sosial dan akibat yang ditimbulkannya. Buka bukunya halaman 120 sampai 131. Adapun tujuan proses pembelajaran kita pada hari ini adalah semua siswa dapat menganalisis permasalahan sosial akibat proses perubahan sosial di tingkat lokal yang disebabkan globalisasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal disebabkan globalisasi. Masalah ketimpangan sosial di masyarakat. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi ketimpangan sosial, antara lain stratifikasi sosial, sikap prejudis, dan diskriminasi. Stratifikasi sosial. Sistem strata yang terjadi di masyarakat ini merupakan fenomena sosial yang ada di masyarakat. Sistem stratifikasi sosial yang sangat berpengaruh terhadap timbulnya ketimpangan sosial adalah sistem stratifikasi tertutup yang tidak memberi peluang kepada anggota strata tertentu untuk berpindah ke strata yang lain, terutama dari strata bawah ke strata yang lebih tinggi. Dalam sistem stratifikasi tertutup, terdapat beberapa sistem yang memiliki kontribusi terjadinya ketimpangan sosial, yaitu sistem kasta. Pada masyarakat yang menganut sistem kasta, seperti pada masyarakat Hindu, pekerjaan seseorang ditentukan oleh status kastanya. Bahkan ada anggota masyarakat yang tidak memiliki kasta yang disebut dengan kaum paria. Pada masyarakat yang menganut sistem kelas sosial, di mana status orang ditentukan oleh keahlian yang dimilikinya, ini merupakan gambaran masyarakat yang demokratis. Berikutnya, sikap prejudis. Sikap prejudis adalah sikap berdasarkan pada generalisasi yang tidak berdasarkan realita dan cenderung subjektif. Sikap prejudis ini bisa diarahkan pada kelompok orang dari kelas sosial, jenis kelamin, umur, partai politik, ras, suku, atau jenis-jenis tertentu lainnya. Sikap prejudis dapat menjurus pada sikap stereotip, yaitu sikap yang mengkategorikan kelompok tertentu berdasarkan perasaan, suka dan tidak sukanya, misalnya memandang yang miskin cenderung bodoh. Berikutnya, diskriminasi. Diskriminasi juga menjadi salah satu faktor melatar belakanginya munculnya ketimpangan sosial di masyarakat. Adapun ketimpangan ini bermuara dari adanya ketidakadilan. Ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat apabila disebabkan oleh faktor ketidakadilan dalam pendistribusian hasil pembangunan, maka akan menimbulkan rasa tidak puas terhadap pemerintah atau pihak pengusaha swasta yang dapat memicu adanya berbagai bentuk gerakan sosial seperti demonstrasi, class action dan pergolakan-pergolakan di daerah. Akibat-akibat terjadinya ketimpangan sosial, yang pertama itu terjadinya tindak kriminalitas. Kriminalitas atau kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan atau tingkah laku yang merugikan korban, juga sangat merugikan masyarakat. Kejahatan adalah setiap perbuatan atau termasuk kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Perbuatan tersebut dihukum karena melanggar norma-norma sosial masyarakat atau adanya tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya. Melemahnya jiwa wirausaha. Melemahnya jiwa wirausaha atau entrepreneurship dapat mengganggu perkembangan perekonomian bangsa. Dalam pengembangannya dibutuhkan kemampuan
dana, tenaga, kemampuan manajemen, dan peluang berusaha termasuk pasar. Entrepreneurship memiliki makna yang sangat kompleks karena tidak hanya menyangkut orang yang melakukan usaha saja, tetapi juga menyangkut sikap mental, semangat, dan karakter yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Monopoli. Monopoli berasal dari monopoli secara istilah adalah suatu penguasaan pasar yang dilakukan oleh seorang atau perusahaan atau badan usaha untuk menguasai penawaran pasar atau penjualan produk barang dan jasa di pasar. Ciri-ciri monopoli yang pertama itu adalah penguasaan pasar. Pasar dikuasai oleh sebagian pihak saja. Kemudian produk yang ditawarkan biasanya tidak memiliki saingan. Pelaku praktik monopoli dapat mempengaruhi harga produk. Sulit bagi pengusaha lain untuk memasuki pasar. Kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga baik mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Ciri-ciri kemiskinan: A. Angka kematian yang tinggi. B. Tingkat kesehatan yang rendah. C. Pendidikan rata-rata rendah. D. Sikap yang sulit menerima perubahan. E. Mata pencarian rendah dengan penguasaan teknologi yang rendah. Kemerosotan moral. Kemerosotan moral muncul sebagai akibat ketimpangan sosial yang tidak hanya dilakukan oleh kelompok orang yang kurang mampu, tetapi juga kelompok masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhannya atau masyarakat mampu. Hal ini dipicu oleh perkembangan sikap individualistis dan materialistis. Bagi kelompok masyarakat kelas atas atau masyarakat yang mampu secara ekonomi, kemampuan moral berupa sikap kurang peduli terhadap sesama. Terkadang mereka menganggap kelompok marginal dapat dipermainkan kehidupannya. Mereka menganggap uang dan kekuasaan adalah segala-galanya. Sikap individualistis dapat menghilangkan rasa peduli terhadap nasib orang lain, bahkan dapat merugikan orang lain. Pencemaran lingkungan alam. Pencemaran lingkungan alam adalah rusaknya tata lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia. Rusaknya lingkungan karena faktor alam akan diperbaiki kembali secara alami. Contoh, gunung meletus, abunya dapat menyuburkan tanah di sekeliling gunung tersebut. Namun pencemaran lingkungan karena ulah manusia sangatlah sulit diperbaiki apabila manusia tidak cepat sadar untuk menghentikannya. Penggundulan hutan yang dilakukan manusia dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, gurun pasir, dan matinya flora dan fauna yang hidup dari hutan. Upaya mengatasi ketimpangan sosial. Upaya mengatasi ketimpangan sosial tidaklah mudah, terutama menyangkut sikap mental masyarakat, baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah. Untuk mempersempit ketimpangan sosial di masyarakat, diperlukan upaya bersama dalam berbagai kalangan, baik oleh pemerintah maupun oleh anggota masyarakat. Perlunya identifikasi penyebab timbulnya ketimpangan sosial menjadi sangat penting untuk mencari solusi. Untuk mencari solusi tersebut, ada beberapa langkah-langkah alternatif yang harus diambil. Yang pertama, tentukan dulu masalah yang akan dicari solusinya. 2. Identifikasi faktor-faktor penyebab masalah itu timbul. Ketiga, cari beberapa alternatif solusinya. Dan yang keempat, pilih yang paling penting yang harus diselesaikan dahulu. Kemudian lanjutkan ke solusi berikutnya. Sampai kita pada kesimpulan di hari ini, yaitu faktor yang melatar belakangi ketimpangan sosial. Yang pertama itu ada stratifikasi sosial, sikap prejudis, dan diskriminasi. Kemudian akibat ketimpangan sosial ada kriminalitas, melemahnya jiwa wirausaha, adanya monopoli, kemudian pencemaran lingkungan hidup. Untuk lebih jelasnya, kesimpulan berikutnya itu adalah bagaimana upaya kita mengatasi ketimpangan sosial di masyarakat. Dibutuhkan upaya bersama agar kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat globalisasi dan perubahan sosial. Minggu depan
materi kita itu tentang penguatan posisi komunitas lokal dalam merespon perubahan sosial yang disebabkan proses globalisasi. Kita berdoa semoga kita dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Jangan lupa patuhi protokoler kesehatan dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya sudahi untuk video hari ini. Selamat pagi dan tetap semangat.